Diduga korupsi penyaluran kredit, pimpinan cabang BPR BKK Demak ditangkap. Viral video perkelahian siswa SMP di kawasan Kebun Cengkeh, Sukoharjo, Kendal. Pemprov Jateng turun tangan bantu anak digigit ular yang 1 bulan tak sadarkan diri. Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Jumat 18 Juli 2025 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Latifah Farah, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Demak, Jawa Tengah menahan pimpinan cabang PT BPR BKK Wonosalam Demak karena melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penyaluran kredit. Modus yang dilakukan tersangka yaitu dengan melakukan 2 proyek fiktif dalam pengajuan kredit modal kerja senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kamis siang mengamankan UH, usia 54 tahun, selaku pimpinan cabang BPR BKK Demak cabang Wonosalam. Sebelum dibawa ke rumah tahanan, petugas melakukan pemeriksaan medis kepada tersangka. Kasus korupsi yang telah menyebabkan kerugian negara dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penyaluran kredit di PT BPR BKK Demak, Perseroda Kabupaten Demak terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan total nominal kerugian mencapai 1 miliar 78 juta rupiah. Tersangka kemudian ditahan di Rutan Kelas 2B Demak. Menurut Kasih Intel Kejari Demak, Niam Firdaus, kronologi bermula tersangka diduga terlibat dalam proyek fiktif dalam pengajuan kredit modal kerja atau proyek konstruksi di tahun 2020 hingga 2021. Tersangka UH selaku pimpinan cabang Wonosalam Demak tidak melakukan verifikasi atau survei atas kebenaran dokumen surat perintah kerja SPK terhadap 2 debitur. Perkaranya itu dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemberian kredit pada PT BPR BKK ya Pak Kasih ya, cabang Wonosalam Kabupaten Demak dengan nilai kerugian kurang lebih perhitungan 1 miliar 78 juta rupiah. Dan untuk sementara saat ini masih ada 1 tersangka, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang baru yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka ya Pak Kasih ya, karena masih ada pendalaman. Pihak Kejaksaan Demak kini masih mengembangkan kasus dugaan penyimpangan pada penyaluran kredit tersebut dan dimungkinkan ada pelaku lainnya yang ikut terlibat. Akibat perbuatannya, UH yang ditahan dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Heru Wibawa, Semarang TV. 2 video perkelahian antar pelajar di kawasan Kebun Cengkeh, Banaran, Desa Pesaren, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam 2 rekaman berdurasi 50 detik dan 57 detik tersebut, tampak 6 pelajar terlibat aksi baku hantam di tepi jalan, disaksikan oleh belasan remaja lain yang hanya menonton tanpa berusaha melerai. Video perkelahian sejumlah pelajar SMP ini terjadi pada Kamis sore. Diduga para pelajar yang terlibat berasal dari 2 sekolah menengah pertama di wilayah Sukoharjo. Dalam video terlihat perkelahian 1 lawan 1 ini dilakukan oleh lebih dari 3 pelajar. Sejumlah pelajar lainnya hanya mengambil video saat temannya saling pukul dan tendang bahkan saling banting. Kapolsek Sukoharjo AKP Agus Wibowo saat dikonfirmasi Jumat pagi membenarkan kejadian tersebut. Dikatakan perkelahian pelajar antar 2 sekolah di Sukoharjo ini terjadi di sekitar Kebun Cengkeh, Banaran, Desa Pesaren. AKP Agus menyebutkan para pelajar yang terlibat berasal dari SMP Negeri 1 Sukoharjo dan SMP Negeri 2 Sukoharjo.
Pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan Forkom Pincam Sukorejo dan memanggil semua pelajar yang terlibat untuk dimintai keterangan di Polsek Sukorejo. Kami dari Forkom Pincam sudah menindaklanjuti bersama kepala sekolah yaitu SMP 1 dan SMP 2. Kami melaksanakan pembinaan dan melakukan tindakan disiplin mana anak-anak tersebut supaya tidak melakukan perbuatannya kembali. Dan kami akan memberikan mediasi dan memanggil orang tuanya untuk melakukan pengawasan pembinaan di luar sekolah. Puluhan pelajar mendapat pembinaan dan dimintai keterangan. Kapolsek menambahkan tidak ada yang mengalami luka serius karena tidak ada yang menggunakan senjata tajam. Forkom Pincam Sukorejo juga sudah berkoordinasi dengan sekolah masing-masing untuk dilakukan pembinaan intern dan tidak hanya itu orang tua pelajar juga dipanggil agar memberikan pengawasan terhadap pergaulan anaknya. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat khususnya orang tua dan pihak sekolah agar lebih memperhatikan perilaku anak-anak di luar lingkungan sekolah guna mencegah terjadinya kekerasan di kalangan remaja. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Nasib memilukan dialami Rafa, anak laki-laki berusia 11 tahun asal Pekalongan. Ia sudah 1 bulan tidak sadarkan diri akibat digigit ular saat berada di kamar rumahnya. Kini Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan dan pantauan dari tim medis rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun tangan membantu Rafa, anak laki-laki berusia 11 tahun asal Pekalongan karena gigitan ular weling hingga tak sadarkan diri. Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasus ini menjadi atensi pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Meski kondisi Rafa masih belum sadarkan diri, tim medis Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang terus melakukan pantauan secara penuh terkait kondisi kesehatan Rafa. Nah, tadi indikasi membaik tadi apa Bu? Mungkin dari faktor apa? Ya, Dari sisi apanya? tentu kemarin karena dalam kondisi kesini itu urium kreatinin ya tinggi yang dari ginjal itu, kemudian dilakukan tindakan supaya kondisinya membaik itu aja. Itu dari Rumah Sakit Karyadi itu dari dokter anak juga ada, dokter saraf juga ada, juga penyakit dalam. Untuk penanganan sampai sekarang masih komprehensif ya, karena memang posisi ketika diantar ke IGD memang sudah terbuka, kesabarannya sudah menurun, kemudian nanti intinya Rumah Sakit Karyadi tetap menerima pasien tersebut. Peristiwa memilukan itu terjadi pada 16 Juni 2025 lalu di rumah Rafa daerah Kecamatan Kajen. Saat itu korban digigit ular berbisa saat berada di dalam kamar rumah. Meski pihak keluarga sudah berusaha membawanya ke rumah sakit, namun kondisi kesehatan Rafa belum ada perkembangan hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Pihak keluarga berharap Rafa dapat pulih seperti sedia kala. Awal itu ada tindakan nggak Pak dari rumah sakitnya? Ya katanya kan nggak berpisah. Hingga akhirnya ketika ditolak itu dibawa ke rumah sakit Karyadi. Sampai RS Karyadi ditangani oleh dokter langsung. Oke, kondisinya gimana sekarang Pak? Ya, sekarang masih kayak gitu. Saat ini tim medis Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang tengah berusaha memaksimalkan untuk menstabilkan kondisi kesehatan Rafa dan penyembuhan Rafa. Hedi Nugroho, Semarang TV. Antisipasi banjirop terjang persawahan, Dirjen Kementerian Pertanian akan bangun bendungan karet. Informasinya sesaat lagi. Palembang, 18 Juni 2025 PLN Pusman Pro meluncurkan Smart Farm Academy, program PJSL berbasis Electrifying Agriculture untuk mendorong modernisasi pertanian, khususnya komoditi padi. Petani di Kabupaten YPIA dilatih menggunakan teknologi berbasis listrik seperti pompa air dan alat pengolah padi guna meningkatkan produktivitas. Semarang, 2 Juli 2025 PLN. Pusman Pro menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerja.
Sama dengan PME, kegiatan berlangsung di Lobui. PLN Pusman Pro dari pukul 8 hingga 11 WIB donor darah ini terbuka, bertujuan membantu menjaga stok darah nasional. Unen Jawi Jerpasuki mawa beya samubarang gegayuhan mbutuhake ragat. Semua keberhasilan membutuhkan biaya. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro melakukan kunjungan lapangan ke Desa Bangun Rejo, Kecamatan Padebon, Kabupaten Kendal. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lahan pertanian yang kerap terdampak banjirop dan menyebabkan petani gagal panen. Dalam peninjauan tersebut, Yudi Sastro menyatakan keprihatinannya atas kondisi lahan pertanian yang terendam air laut pasang rob secara berkala. Ia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk membangun bendungan karet sebagai solusi pengendalian banjirop di kawasan pertanian pesisir. Melalui pembangunan bendungan karet ini, air laut dapat dikendalikan dan tidak lagi masuk ke lahan pertanian. Kami ingin memastikan petani di wilayah seperti Padebon dan Cepiring bisa bertani dengan aman tanpa khawatir gagal panen akibat rob. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Wakil Bupati ya, bendungan karet ya, karena ini kan rob ini kan pas-pasang gitu ya masuk kan. Kemudian juga tadi ada pintu-pintu air, kemudian ada juga saluran. Nanti teman-teman nanti mengajukan apa saja, RAD-nya apa, pekerjaannya apa saja, RAD-nya seperti apa, skala pekerjaannya seperti apa. Nah, nanti masuk ke dalam sistem. Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi yang turut mendampingi kunjungan tersebut memaparkan data luas lahan sawah di wilayah Kendal. Menurutnya, luas baku sawah nasional saat ini mencapai 7.384.341 hektar. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 987.468 hektar. Adapun luas baku sawah di Kabupaten Kendal tercatat 23.648 hektar, terdiri dari 22.996 hektar sawah irigasi dan 652 hektar sawah tada hujan. Dan hari ini Pak Prabowo itu mengeluarkan impres bisa melakukan intervensi atas kewenangan-kewenangan yang tidak mampu diatasi. Misalkan Kali Bodri dan Kali Bodri kan kewenangan provinsi, harusnya yang atasi provinsi, tapi karena mungkin keterbatasan anggaran dan sebagainya, kemudian akan langsung tangan politis. Wabub Beni juga menjelaskan capaian tambah tanam di Kendal per 16 Juli 2025 telah mencapai 1.393 hektar atau 56,68% dari target yang ditetapkan. Ada 5 kecamatan di Kabupaten Kendal yang kerap terdampak rob, yakni Kecamatan Patebon, Cepiring, Brangsong, Kendal, dan Kaliwungu yang mencakup 28 desa. Yudi Sastro berharap pembangunan bendungan karet bisa segera direalisasikan agar bencana rob tidak lagi menjadi penghambat produksi pangan nasional, khususnya di wilayah Kendal yang menjadi salah satu lumbung padi Jawa Tengah. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Menyikapi temuan ratusan merek beras diduga oplosan yang dirilis Kementerian Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Provinsi Jawa Tengah menyatakan belum menemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayah Jateng. Untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan, Disperindak Jateng akan perketat pengawasan penjualan beras di pasaran. Kementerian Pertanian RI beberapa hari yang lalu mengungkap adanya indikasi pengoplosan ratusan merek beras medium dan premium yang beredar di pasaran. Dari ratusan merek tersebut, beberapa diantaranya disebut telah beredar di wilayah Jawa Tengah. Terkait isu tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Provinsi Jateng angkat bicara. Disperindak Jateng menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya beras oplosan di wilayahnya. Pernyataan ini didasarkan pada hasil pemantauan rutin dan intensif yang dilakukan di pasar-pasar tradisional di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Seperti contohnya hasil pemantauan harga yang dilakukan dinas ini di sejumlah pasar skala besar per 14 Juli 2024. Hasilnya harga beras masih berada di kisaran Rp13.326.000 per kilogram. Harga tersebut terpantau berfluktuasi sejak 7 hingga 10 Juli 2025. Terkait temuan Kementan soal dugaan beras oplosan, Disperindak Jateng akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penjualan beras di pasaran. Kami juga turun ke lapangan terkait dengan kenyamanan konsumen. Dalam arti apakah barang yang dijual atau yang diperdagangkan di situ, apakah itu ada expirednya. Sudah kan biasanya kalau saat menjelang Lebaran itu semua produk yang lama-lama kan dikeluarkan. Nah itu kita lakukan sidak. Disperindak juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik buying dengan isu yang beredar soal beras oplosan. Pasalnya pemerintah Provinsi Jateng rutin melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan beras agar tidak terjadi praktik-praktik pengoplosan. Hendy Nugroho, Semarang TV. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dengan menggandeng PT PLN telah menyalurkan bantuan pasang baru listrik BPBL gratis di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setidaknya ada sebanyak 306 rumah tangga di Kabupaten Blora yang menerima bantuan tersebut. Bantuan pasang baru listrik BPBL yang merupakan kolaborasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dengan PT PLN, salah satunya menyasar di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia ditampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan jajaran direksi PT PLN meninjau langsung warga penerima BPBL gratis. Menteri ESDM mengapresiasi langkah yang dilakukan PLN yang dinilai bermanfaat untuk masyarakat terutama warga yang membutuhkan. Dan desa atau kelurahan harus punya listrik. Saya bersyukur di Jawa Tengah laporan dari PLN bahwa jaringan elektrifikasinya sudah sangat maksimal dan sekarang kita melakukan pengecekan terhadap beberapa rumah yang disambung langsung oleh pemerintah. Jadi ini sambung gratis, jaringannya sudah ada dan disambung gratis oleh pemerintah. Salah satu penerima bantuan pasang baru listrik gratis, Hendra Miftakul Hakim, warga RT 3 RW 2 Desa Jeruk, Kelurahan Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan pasang listrik dan mengaku tidak perlu lagi menyalur listrik di tetangga. Terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM memberikan bantuan listrik. Sebelumnya ya banyak terima kasih. Sebelumnya juga masih numpang di tetangga, setelah dapat bantuan alhamdulillah senang banget lah. Pak, kalau nyalur itu biayanya seperti apa, Pak? Biayanya biasanya 1 bulan sekali gantian, Pak. 1 bulan saya, 1 bulan itu. Berapa, Pak? Berapa? Ya sebulan 150. Dari data di wilayah Provinsi Jawa Tengah, ada sebanyak 18.000 rumah tangga yang menerima bantuan pasang listrik gratis, di mana 306 rumah tangga merupakan warga Kabupaten Blora. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Prianto menyampaikan pada program BPBL penerima bantuan mendapatkan 3 buah titik lampu, 3 buah lampu LED, pemasangan instalasi kelistrikan rumah, pemeriksaan dan pengujian sertifikat layak operasi, biaya penyambungan listrik pelanggan daya 900 VA, serta token perdana senilai Rp100.000. Program BPBL berupa instalasi listrik untuk 3 titik lampu per rumah dan 1 stop kontak, serta pemasangan dan pemeriksaan serta pengujian instalasi listrik dengan syarat sertifikat layak operasi. Biaya penyambungan itu dengan daya 900 VA dan token perdana dapat gratis Rp100.000.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan berupa paket sembako dari Yayasan Baitul Ma'al PT PLN kepada keluarga penerima BPPL. Valentania, Semarang TV. Ratusan tenaga pendidik non-ASN di Demak terima insentif dan beasiswa. Informasinya sesaat lagi. Semarang, 12 Juni 2025 memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. PLN Pusmanpro menggelar aksi bersih-bersih bertajuk Zero Waste to Warriors di Pasar Dargo, Semarang. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 peserta dari PLN, instansi pemerintah, Bintari, dan warga setempat. PT PLN Persero, melalui unit pusat manajemen, proyek Pusmanpro, sukses mengawal penyelesaian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS, Pahepa beserta jaringan listrik desa yang terletak di Desa Pahepa dan Desa Tapil, Kecamatan Siu Timur Selatan, Sulawesi Utara. Di tengah efisiensi anggaran pendapatan belanja negara Republik Indonesia, sejumlah daerah saat ini mengalami defisit pendapatan yang cukup signifikan, yakni mencapai ratusan miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, usai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Pemkab Batang akan terus melakukan terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya bakal menyasar pajak dari sektor pertambangan atau galian C yang ada saat ini. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan agenda persetujuan bersama DPRD dan Bupati Batang terhadap Raperda tentang perubahan APBD dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2025 dengan struktur perubahan anggaran pendapatan. Jumlah pendapatan saat ini hanya sekitar 1.934.794.577.587 rupiah. Namun jumlah belanja mencapai lebih dari 2 triliun rupiah atau tepatnya 2.074.652.775.737 rupiah, sehingga mengalami defisit mencapai 138.898.198.150 rupiah. Sedangkan dari pembiayaan yang meliputi penerimaan mencapai 148.898.198.150 rupiah. Sedangkan pengeluarannya mencapai 5 miliar rupiah, surplus 139.858.198.150 rupiah. Menanggapi hasil rapat paripurna terkait defisit yang mencapai ratusan miliar rupiah, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan melalui Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan langkah-langkah tindakan untuk mengejar target pendapatan dari sektor pajak retribusi daerah.
Salah satunya bakal melakukan kebijakan pemungutan pajak retribusi daerah dari sektor tambangan yakni Galian C yang ada di Kabupaten Batang dan menekan angka kebocoran pajak. Tentunya defisit anggaran tahun ini merupakan tanggung jawab bersama untuk pihak eksekutif akan melakukan terobosan besar guna mengatasi hal tersebut. Defisit 139 miliar untuk anggaran tahun perubahan 2025 ini. Terus menghadapi itu Pak, langkah apa yang dilakukan eksekutif Pak? Tentu menaikkan, optimalkan pendapatan dan hal-hal lain yang sifatnya untuk mengcover daripada defisit. Untuk pendapatan berarti menurun sekarang? Pendapatan menurun sedikit tapi dioptimalkan dengan adanya sekarang KITB yang sudah operasional itu kan bisa ada pajak. Sementara itu masukan saran dari fraksi-fraksi yang ada, salah satunya guna mempertegas fungsi kantong parkir di Penundan untuk lebih diperhatikan, supaya kendaraan bisa parkir dengan baik dan nyaman yang tentunya bisa membantu peningkatan PAD dari sektor perparkiran. Purmono Bin Mukri, Semarang TV. Bupati Demak Estiana menyalurkan dana insentif dan beasiswa kepada ratusan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Dana insentif sebesar Rp1 juta tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mensejahterakan tenaga pendidik non-ASN. Insentif dan beasiswa tersebut diberikan kepada 220 tenaga pendidik non-ASN di Pendopo Kabupaten Demak Jumat siang. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan dana Badan Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Demak melalui program Demak Cerdas. Kepala Basnas Demak Bambang Sustiarto mengatakan, melalui program Demak Cerdas yang menyasar ke pendidikan, pihaknya menyalurkan lebih dari Rp240 juta di tahun 2025. Kedepan diharapkan zakat dari para ASN di Kabupaten Demak naik sehingga dana insentif dapat dilakukan secara menyeluruh. Program di Basnas itu kan banyak, tapi bagi 5 yang saya kelingan itu Demak Cerdas pendidikan ini, kemudian Demak Sehat, Demak Peduli, Demak Takwa, nah itu Demak Peduli itu ya kepedulian terhadap bencana, rumah roboh dan sebagainya. Nah yang ini yang termasuk Demak Cerdas, nah, ini mengarah kepada pendidikan. Sementara itu, Bupati Demak Estiana menyampaikan penyaluran insentif dan beasiswa ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga pendidik non-ASN, serta ucapan terima kasih atas peran serta dalam mendukung program pemerintah di dunia pendidikan. Selain itu, Estiana juga menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para tenaga pendidik non-ASN. Tentunya berharapnya karena memang jumlah tenaga pendidik non-ASN yang di Kabupaten Demak kan banyak, nah ini bisa mendapatkan semuanya. Kami tapi juga menyampaikan kami berkomitmen tidak akan adanya pemutusan hubungan kerja dengan teman-teman pendidik non-ASN yang ada di Kabupaten Demak. Kita carikan solusi semuanya biar semuanya terfasilitasi. Penerima insentif dan beasiswa kepada tenaga pendidik non-ASN dilakukan di setiap korwil di 14 kecamatan di Kabupaten Demak. Penerima yang telah diverifikasi mendapat insentif sebesar Rp1 juta, sedangkan beasiswa diberikan kepada 29 tenaga pendidik Rp700.000 setiap bulan selama 1 tahun. Herwibawa, Semarang TV. Baik pemirsa, seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Latifah Farah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.